Masih terkait dengan fungsi lookup dan reference pada Microsoft Excel, dan pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi index ya pada Microsoft Excel. Jadi fungsi index ini digunakan untuk mengambil nilai ya pada tabel referensi atau tabel array berdasarkan posisi nomor baris dan nomor kolom pada Microsoft Excel. Nah, misalnya di sini kita punya tabel referensi atau tabel array dan kita akan mengambil salah satu nilai ya pada tabel ini ya berdasarkan posisi kolom dan barisnya. Dan ini akan saya contohkan di sel F5. Ketik sama dengan kemudian fungsi index lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung di sini ada dua yang diminta ya. Ada array dan ada reference. Dan umumnya kedua ini ya terkait dengan tabel referensi ya atau tabel sumber data ya. Untuk array-nya ya, ini kita blok mulai dari sel B4 sampai sel D8. Lalu pisahkan dengan titik koma. Nah, setelah titik koma yang diminta adalah row 6 atau nomor baris yang akan kita ambil nilainya. Nah, misalnya di sini kita akan mengambil ya nilai pada baris ketiga ya, baris ketiga dari tabel yang kita blok ini. Nah, untuk row 6-nya kita isikan dengan 3. Lalu pisahkan dengan titik koma. Kemudian yang diminta adalah kolom 6 ya atau nomor kolom yang akan kita ambil nilainya. Nah, misalnya untuk kolom 6-nya saya isikan dengan 2. Lalu tutup kurung. Nah, maksud dari rumus ini ambil nilai ya pada sel B4 sampai sel D8 dalam baris ketiga ya, dalam baris ketiga dan pada kolom kedua. Nah, jika saya tekan tombol enter di keyboard, nah maka yang diambil adalah operator. Nah, kenapa operator? Karena operator ini dari tabel array itu berada pada posisi baris ketiga dan kolom kedua. 3, 2. Nah, atau kalau saya ganti sekarang untuk posisi barisnya atau nomor barisnya saya ganti dengan 5. Kemudian untuk posisi kolomnya tetap 2. Kalau saya enter, maka yang diambil adalah office boy. Ya, karena office boy itu berada pada baris kelima dan kolom kedua. Kalau saya ganti lagi, untuk kolomnya saya ganti 1. Ya, yang diambil pasti nama ini ya, Cuneng Setiawan. Kalau saya enter, nah, Cuneng Setiawan, dia berada pada baris ke-5 dan posisi kolom pertama. Nah, kita juga bisa mengambil nilai berdasarkan satu baris. Nah, misalnya ini akan saya contohkan hasilnya di sel G5 di sini. Ketik sama dengan, kemudian fungsi index, lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung yang diminta adalah array. Dalam hal ini array satu baris. Misalnya kita akan mengambil nilai pada baris keempat ya dari tabel ini. Ini sekarang saya blok satu baris seperti ini. Kemudian pisahkan dengan titik koma. Nah, yang diminta sekarang itu adalah row number atau posisi nomor baris. Nah, untuk posisi nomor barisnya, karena ini cuma terdiri satu baris, maka row numbernya itu bisa dikosongkan. Nah, yang dicantumkan itu kolom numbernya atau posisi nomor kolom yang akan diambil nilainya. Misalnya,
Di sini saya isikan nomor kolomnya 2. Kemudian tutup kurung. Maksud dari rumus ini, ambil nilai ya pada sel B7 sampai sel D7 pada posisi kolom 2. Nah, jika saya enter, maka yang diambil adalah bendahara. Ya, kenapa bendahara? Karena bendahara itu berada pada posisi kolom kedua. Jadi untuk nomor barisnya, karena ini cuma terdiri satu baris, maka nomor baris itu dikosongkan. Atau jika ingin diisi, ya, itu bisa kita isi dengan 0, lalu titik koma. Kalau saya enter, itu hasilnya sama, ya, bendahara atau 0 bisa kita ganti 1. Ya, hasilnya sama. Nah, kalau nomor kolomnya saya ganti sekarang 3, maka yang diambil adalah nilai pada kolom ketiga. Nah, selain mengambil data dalam satu baris, kita juga bisa mengambil data dalam satu kolom. Nah, ini akan saya contohkan hasilnya di sel H5. Ketik sama dengan, kemudian fungsi yang sama yaitu indeks, lalu buka kurung. Kemudian untuk arraynya, ini akan saya blok kolom kedua ya, seperti ini. Lalu pisahkan dengan titik koma. Nah, yang diminta sekarang adalah row number atau nomor baris yang akan kita ambil nilainya ya dari kolom jabatan. Misalnya saya akan ambil nilai pada baris ketiga. Ini saya isikan 3, lalu pisahkan dengan titik koma. Nah, setelah titik koma yang diminta adalah kolom number atau nomor kolom yang akan kita ambil nilainya. Ya, karena kita cuma blok satu kolom, maka nomor kolomnya itu bisa kita kosongkan. Nah, sampai di sini saya tutup kurung. Jadi ambil nilai ya mulai dari sel C4 sampai sel C8 pada posisi baris ketiga. Nah, kalau saya enter, ini pasti dapatnya operator. Atau jika kita ingin cantumkan nomor kolomnya, ya karena ini satu kolom, ini bisa kita letakkan di sini, titik koma, ya bisa ditulis 0, kemudian enter. Ya, jadi 0 atau 1, ini sama ya. Ya, jadi intinya jika data yang akan diambil ya terdapat satu baris, maka nomor barisnya itu boleh dikosongkan. Atau kalau mau diisi bisa diganti dengan 0 atau 1. Dan jika ya data yang akan diambil terdiri dari satu kolom, maka nomor kolomnya itu bisa kita ganti dengan 0 atau 1 atau bisa dikosongkan. Jadi begitu mengenai fungsi indeks pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.